penelitian bulbil porang ulangan 321. Ini usia hampir 2 minggu ini. Hampir 2 minggu. Ini perlakuannya Z0 sampai Z3, yaitu dosis auksin. Sedangkan L1, L0 sampai L2 itu lamanya perendaman. Mantap ya, hasilnya memuaskan. Halo. Usia hampir 2 minggu. Kalau kita lihat ini yang pakai JPT dengan dosis 300 mg dengan lama perendaman 2 jam. Dia itu hasilnya memuaskan itu. Ini. Kalau misalnya perhatikan tuh. Waduh, kameranya agak buram. Ini udah nampak ini tunasnya. Begitu juga kawannya juga ini. Ini juga udah nampak. Tapi yang kontrol, ini yang kontrol nih, yang tanpa ada perlakuan, nggak pakai JPT, nggak pakai lamanya perendaman nih. Waduh, nih, sini hampir sama ya sama tanah. Ini dia nih, bulbilnya nih, katanya nggak ada sama sekali tumbuh. Nampak dia perbedaannya. Ini ada yang tumbuh. Nih, udah mulai tumbuh dia. Ini nggak pakai JPT, cuman dia pakai perendaman selama 2 jam. Ini udah tumbuh. Jadi perendaman aja udah berpengaruh juga sama pecahnya dormansi bulbil porang ini. Ini yang 1 jam, pun begitu juga ini. Udah ada ini matanya ini, mata tunasnya. Ini penelitiannya di Tuar ya. Waduh, ini sebenarnya bukan rumah kasa sih ini. Nah, ini cuman mantap lah. Ini yang ulangan 1 tadi, yang pertama kita lihat tadi ulangan 3. Ini ulangan 1 dengan perendaman ya sama. Ini yang kita tengok dulu, ini perendaman ya pakai JPT dosis 450 dengan lamanya perendaman 2 jam. Tuh dia udah tumbuh juga nih, mantep ya, good. Sedangkan yang 1 jam, ini dia hampir sama dengan yang apa tadi, yang cuma perendaman aja. Cuman ya, tadi yang kontrol yang nggak pakai JPT, cuman dia pakai perendaman selama 2 jam, itu dia hampir sama ini. Dia udah tumbuh, tapi jumlah tunasnya itu berbeda dengan yang pakai JPT. Dengan lama perendaman itu 1 jam. Ini yang pakai JPT perendaman 1 jam, tunasnya jumlahnya begitu banyak ya, sangat berpengaruh. Begitu juga dengan ini juga udah tumbuh. Ini kalau misalnya kita nggak pakai JPT mungkin apanya lama banget ini tumbuh tunasnya. Cuman kebanyakan kayaknya Z2 lah ya. Z2 dengan lamanya perendaman 2 jam itu jauh lebih bagus kayaknya dibandingkan dengan jumlah dosis auksinnya tinggi dengan lama perendaman yang sama. Malah lebih cepatan yang Z2 nya nih. Ini Z2 L2 ini. Z2 L2. Tunasnya udah nampak ini. Udah mau muncul nih. Udah jelas banget. Ini lebih nyata nih.
besar, tumbuh nanti. Ini juga nih tumbuh. Wah, mantap ya. Sebenarnya sih ini kecepatan kali sih awak melakukan penelitiannya. Kawan-kawan masih pada ngerjain proposal ya, ada yang masih judul, cuman saya lumayan cepet ya, alhamdulillah, rezeki lah mungkin ya. Udah apa, padahal cuma nyicil aja tuh malah siapnya cepet banget nih. Waduh, ini naungan yang saya pakai ini ya, karena cuacanya itu mendung dan udah 3 hari itu keadaannya mendung, jadi naungannya atau sungkupnya itu saya lepas karena tingkat kelembabannya itu tinggi kali, nanti saya ragu busuk pula nanti umbinya. Ini saya buka, bahkan saya tidak melakukan penyiraman sama sekali nih. Seharusnya semalam saya melakukan penyiraman karena melihat kondisinya masih lembab dan kadar airnya itu tinggi di media tanamnya, jadi nggak perlu lah ya. Nah, ini masih basah, ini masih basah tanahnya, masih lembab. Memang sih di kamera kurang apa ya, kamera handphone pula. Waduh, ini yang apa nih, yang kontrol ya. Coba kita lihat dulu yang Z2. Tadi Z2 ulangan 3 udah kita lihat, Z2 ulangan 1 udah kita lihat. Sekarang Z2 ulangan 2. Mari kita lihat. Ini dia. Nampak ya, Z2. Wah, ini lama pendamannya itu 2 jam. Mari kita lihat apa yang terjadi. Oh, ini terkubur karena disiram ya. Wah, tumbuh cuy. Jauh lebih cepat ya pertumbuhannya ya. Cepat sekali. Ini pun udah tumbuh. Wah, ini terkubur ya. Ini udah tumbuh nih. Ini tumbuh juga karena tertutup tanah jadi nggak nampak. Udah lah, nggak mungkin kita angkat. Kita tanam lagi. Janganlah, stres pula nanti tanamannya. Oke, mantap. Ini tapi ini ya, kayaknya itu perendaman jauh berpengaruh sih untuk pemecahan dorman ini, dorman bulbil porang. Karena saya perhatikan yang lamanya perendaman selama 2 jam itu rata-rata setara dengan JPT, makan JPT-nya terasa kayak nggak berpengaruh gitu. Nah, ini yang kontrol, cuman kita pakai lama perendaman itu bisa teman-teman lihat. Nah, waduh, udah tumbuh. Bahkan tadi yang udah apapun kalah dia. Mantap ya. Ini rumah apanya ini, yang make ini 2 orang nih ya selain saya. Ini teman saya ini, relator kelas. Tapi kalau dibilang relator sih kurang mantap ya, provokator sih iya kayaknya. Ini nggak tahu ini kapan nanamnya ini. Padahal barengan sama ini, kebanyakan main aja mungkin dia. Mantap lah. Cuman udah hebat juga sih. Yang lain masih sibuk-sibuk proposal, dia udah mulai nyiapin media tanam nih. Mantap, good. Oke, kita keluar dulu. Wah, ini mantap nih. Ini senior nih ya. Senior juga mau melakukan penelitian. Itu juga mau melakukan penelitian yang ujung sana itu. Mantap. Tapi ada senior yang udah datuk kali ya. Udah S2 dia. Cuman S1-nya bareng satu kampus sama seperti saya. Itu dia di belakang sana itu. Dari sini nampak ini punya saya nih. Tuh punya saya. Nah, ini dia nih. Mantap ya. Dia tanam bawang dia nih. Bawang ya. Tempat yang terbuka di musim hujan.
Untung hujannya itu agak bersahabat, tidak apa kali. Tapi kalau misalnya deras sekali, ajab kali dia ini. Tumbang semua ini apanya. Sekali itu kacau juga. 2 hari yang lalu itu hujan deras dari sana kemari, apanya hampir 20% itunya tumbang. Wah, gawat. Oke, mungkin itu aja lah ya. Sebenarnya ini saya tidak melakukan penelitian kian ini, nggak ada sebenarnya jadwal untuk kesini ya. Cuman karena di kos itu bosan, entah ngapain, nggak ada kerjaan, makan tidur ya, kok nggak nonton film, itu aja ya, bosan gitu. Jadi setidaknya adalah hilangkan jenuh. Kalau main tempat kawan pun nggak, udah pada di kampung semua rata-rata, kan masih sibuk apa ya, ngerjain proposalnya, bahkan ada yang masih judul. Ini sebenarnya ini kecepatan saya ini, kecepatan banget ini. Waduh, cuman secepatnya saya ada lagi yang lebih cepat. Teman saya 2 orang udah melakukan penelitian, bahkan saya belum ngajukan judul, orang itu udah proposal, udah ACC proposal, bahkan bentar lagi seminar proposal. Tapi ya karena mereka ngambilnya itu minta penelitian dari dosen, ya mereka harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh dosen tersebut. Jadi ini original penelitian saya sendiri sih, jadi saya bebas gitu apa yang mau saya teliti. Jadi tergantung dari kita sendiri ya. Kalau di kampus saya itu, yang terutama jurusan agroteknologi, itu wajib menanam gitu ya, wajib menanam mulai dari awal sampai panen gitu. Dan biasanya tanaman semusim sih ya, biasanya tanaman semusim. Aduh, ini agak mereng pula ini patoknya. Oke, mantap. Itu biasanya tanaman semusim mulai dari nyemai hingga panen. Makanya itu agak ribet juga. Belum lagi perlakuannya, kadang mereka kebanyakan sih itu membuat pupuk kompos, POC yang benar-benar asli mereka buat sendiri, original mereka buat sendiri. Cuman saya agak berpikir juga, agak capek juga sih. Dan bahkan ya per plot ya, ini contohnya, ini ulangan saya itu kombinasi 12. Per plotnya itu saya ambil 3 polybag aja. Ini satu plot lah ini. Saya contohkan ulangan 3 ini Z2 L2. Ini ada satu plot nih 3 ini. Tapi kebanyakan mereka kok banyak ya. Banyak, bahkan ada yang sampai 16. Itu paling max. Ya, pertengahan 8 lah. Dan apanya itu ada yang 5. Saya cuma 3 ini. 3. Jadi sebenarnya tergantung dari kita sendiri sih penelitian itu, kalau menurut saya. Jangan mempersulit diri kita sendiri atau terjebak gitu. Apalagi sempat saya pengen buat kompos ya. Buat kompos, cuman itu dari daun kelapa sawit ya. Original daun kelapa sawitnya aja, tidak ikut lidinya, tidak ikut pelepahnya. Itu kalau dihitung-hitung membutuhkan puluhan kilo lah. Cuman kalau kita compare ya, kita kembali lagi ke bahan mentahnya aja, mungkin kita membutuhkan begitu banyak, dan itu butuh perjuangan yang sangat ekstrim kali. Itu nggak sanggup lah. Jadi itu aku batalkan waktu itu ya, itulah. Ini penelitian saya ini membutuhkan waktu 45 hari ya, 45 hari. Jadi pada normalnya itu bulbil porang itu kebanyakan ya, dia pecah dormansi itu lewat dari 25 hari. Dan banyak sih petani juga saya tanya
mulai dari Jawa, itu online shop, saya telepon langsung, ternyata dia pengusaha porang juga. Benar katanya itu membutuhkan sampai 25 hari atau 1 bulan baru keluar kecambahnya. Jadi ada juga teman-teman yang melakukan perendaman itu malah lebih cepat sih. Cuman saya mencoba pakai JPT ya, Oxin, dengan merek dagang tertentu. Tapi alhamdulillah lah, mantap. Kalau dirata-ratakan sih, yang perendaman kemudian memakai JPT itu sangat berpengaruh terhadap pemecahan dormannya dan tunasnya ya, waktu tunasnya juga. Cuman ini sudah masuki parameter ketiga ini ya. Parameter saya ada 6, saya udah memasuki parameter ketiga ketika usia semainya ini 15 hari, yaitu diameter batang dan tinggi tunas. Keburu-buru banget ya. Waduh, sebenarnya santai sih ya, mengerjakan ini santai sih, tapi ya rezeki lah ya, santainya tapi serius. Bahkan ya terkadang 30 menit ngerjain proposal, waktu itu ya 30 menitnya lagi ya santai main HP, sisanya kalau udah bosan main HP langsung melanjutkan lagi sih. Itu aja sih, sebenarnya tergantung dari kita. Cuman serius ini kecepatan sih, karena ini masih bulan 3 gitu. Normalnya itu ya seperti stambuk saya itu wisudanya itu bulan-bulan 11 atau bulan 12 lah, 2021 ini. Tapi ini kecepatan kayaknya ini. Ada juga periode pertama wisuda ya, tapi sebenarnya sih enggak seharusnya stambuk kami itu lulusnya di bulan tersebut. Cuman ya kalau memang bisa ya apa boleh buat. Itu ada periode pertama itu bulan 6 ya, ini kalau kejar bulan 6 ya alhamdulillah, kalau enggak ya sudah, mainkan aja lah, yang penting action ya kan. Enggak usah banyak kata-kata, boleh banyak kata-kata tapi dibarengi dengan actionnya, pergerakan ya. Karena kebanyakan mahasiswa itu pandai ngomong tapi pergerakannya itu tidak ada. Jadi kita harus menghindari hal tersebut. Kita harus semangat ya, meskipun dalam keadaan terpaksa ya kita harus semangat gitu. Bisa karena terpaksa. Aduh, kata-kata apa pula itu. Ini hujan ini. Ini pertama kali saya sampai sini hujan. Dari minggu-minggu atau hari-hari yang lalu saya kesini nggak pernah hujan, cuma mendung aja. Cuman ini hujan loh, mantap lah. Ini lahan kampus saya ya, Fakultas Pertanian lahannya. Ini luas ini, dipagar ini. Bahkan rumah penjaga lahannya aja itu ada itu yang putih itu. Apanya Bang Kerno ya? Bang Kerno itu datuk kita itu. Datuk ya. Oke, sebenarnya ini ada apa nih? Ini ada semayan senior ini. Ini mungkin dia belum sempat nyemainya. Ya, penelitian dia di depan itu. Nanti kita tengok. Ini Bang Kerno ini banyak melihara hewan ya. Banyak. Kalau bisa kita lihat nih, kita melakukan penanaman di lahan umsu juga terhibur dengan hewan-hewan peliharaannya nih. Oh, dia hobi ikan apa juga ini ya? Ayam laga ini. Ini ayam laganya keren-keren nih. Dikasih nama lagi nih. Apa nih? Bagol. Bagol itu apa itu? Bahasa Jawa kali. Oh, ini ayam ya. Oh, matanya cipit cuy. Macam bajak laut ya. Bagol ya. Besar kepala mungkin ya. Kalau salah coba koreksi ya. Kemudian kedua, madun. Ini jago main bola nih kayaknya. Jago main.
Ada ayam ya? Oh, nggak ada ayam ya. Mungkin dia lagi main bola kali. Oh, ini seterusnya. Ada bego. 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 Mungkin ayamnya bego kali ya. Merot. Apa merot? Nih juga merah ikan Bang Kerno ya. Ikannya banyak. Mantap nih. Ini dia hobi ayam nih. Banyak ayam ini di belakang-belakang itu kandang ayam semua. Waduh. Sendirian ya di lahan. Biasanya itu senior yang di ujung sana itu pagi itu datang gitu. Dia kuliah di USU ya. S2 di USU. Mantap. Oke, ini kita masih di area lahannya. Ini yang tadi yang saya bilang tadi. Tadi kan ada itu bibit yang belum disemai. Ditanam. Ini udah disemai abang itu nih. Oh, banyak ya. Ini itu kalau di kampus saya itu penanaman ataupun penelitian itu mulai dari awal, mulai dari penyemaian sampai panen. Ini contohnya nih apa nih, kayak sejenis sawi gitu lah. Waktu itu sih sawi-sawi itu jarang sih diterima dosen, biasanya tanaman lain gitu yang ya tanaman horti lain lah yang menghasilkan seperti ada fase produksinya ya. Nah itu datuk kita itu Bang Kerno. Dia lagi ngisi polybag itu. Nah ini ada rumah kasa lagi ya, rumah kasa itu di dalam itu ada tanaman kelapa sawit ini, punya teman saya juga ini. Dia agroteknologi tapi peminatan HPT ya, sama penyakit tanaman. Penelitian dia aku salut kali nih, jauh lebih cepat, cuma 8 hari. Waduh, 8 hari ya kali Pak, mantap sih, semangat lah. Wah, ke belakang lagi kita ya. Ini buat video gini ngilangin kejenuhan ini, kacau. Itu kandang ayam, anak ayam laga itu ya, ayam laga ya, punya Bang Kerno juga. Datuk, masuk lagi dulu kita sana itu mah. Waduh, luas ya. Itu nanti tanami mahasiswa. Kemudian yang itu udah disemprot, nanti itu dibajak juga, diratakan bersih seperti ini, dibuka dan digunakan untuk penelitian. Nanti kayak gini seperti ini nanti nih. Nah, itu sebelumnya itu kayak gitu tuh, semak gitu. Semak disemprot, udah disemprot kemudian dibajak, jadinya seperti ini. Ini masih kasar banget ini, kasar kali. Setelah gini baru ke situ. Ya. Itu nampak ya demplot-demplot hasil penelitian senior. Wah. Ini yang bajak ini datuk kita Bang Kerno juga, mantap. Itu ya, itu yang ujung sana itu pun penelitian juga itu udah bagus rata. Dan di ujung itu aku dengar kawan saya juga mau penelitian di ujung sana, dia nggak kebagian tempat karena semuanya ini udah didapatkan gitu, kayaknya udah di PO gitu sama mahasiswa yang cepat ya, sampai cepat dia dapat lah di sini. Nah ini wah, ini udah bersih nih. Nah ini mau ditanamin nih. Saya dengar kata Bang Kerno itu sawi di sini, menanam sawi cuman nggak di polybag, dia langsung di tanah. Mantap juga ya. Itulah luas ya, sendirian ya di lahan, nggak ada orang ini kecuali penjaga lahannya nih Bang Kerno. Hujan, waduh, mantap lah. Ya udahlah ya, itu aja. Oh ini best friend ini operatornya Bang Kerno pastinya. Semangat ya bro, itu masih banyak lagi tuh yang mau dikerjai itu, giling ribak. Oke gitu aja ya.